Saya Hendri Setiawan, mahasiswa PPG Universitas Bina Bangsa Getsempena, asal SMP Negeri 12 Pontianak. Saat ini akan mempersembahkan video pre-teaching PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertemuan kedua. Tapi sebelum Bapak menjelaskan materi, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Jainal. Silakan Rudi. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kalian masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rudi sudah memimpin doa untuk kita semua yang berada di kelas ini. Oke, selanjutnya Bapak ingin melihat kehadiran kalian nih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Cinta, Pak, Cinta. Nah, Sinta kemana? Sakit, Pak. Sakit, ada suratnya? Ada tadi, Pak. Oh iya. Selain Sinta ada lagi? Tidak ada ya, Sinta seorang ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin memberikan sebuah penyegaran bagi kalian agar saat menerima materi pembelajaran hari ini kalian itu lebih semangat ya. Oke, kita tepuk huha dulu ya. Bapak contohkan, nanti kalian ikuti. Oke, kita mulai ya. Tepuk huha. Hu ha. Hu ha. Oke, bisa? Oke. Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana sekarang? Semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, selanjutnya adapun materi kita di pertemuan kedua di KD 4.2. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyajikan berita secara tertulis tuh ya. Oke, sebelum Bapak melanjutkan, tolong kalian buka handphone kalian ya. Buka Google Chrome kalian atau browser yang ada di HP kalian. Kalian ketikkan kelas poin di HP kalian. Oke, Bapak tunggu ya. Ya, masukannya dengan kode kelas. Kode kelasnya di mana? Ini ada di pojok kanan atas, ada namanya kode kelas. Silakan masukkan kode kelasnya. Di bawahnya itu ada nama kalian ya. Jadi ketahuan tuh nama kalian ya. Di situ kalian menjawabnya atau tidak. Oke, manfaat kelas poin ini supaya kalian itu bisa berlomba siapa yang cepat, siapa yang tepat dalam menjawab pertanyaan nanti. Ada 2 kuis yang akan Bapak sajikan sebelum kita menyimak materi hari ini. Bapak ingin melihat dulu nih pemahaman kalian nih di awal nih. Kalian bisa nggak melanjutkan pembelajaran hari ini? Oke? Oke, sudah? Silakan masuk ya. Oke, sudah 1 orang yang masuk, 2 orang, ada 3 orang yang masuk di situ. Oke, ada 4 orang ya. Di sini ada 4 orang yang sudah masuk. Oke, kita mulai saja. Sudah siap semuanya? Oke, kalau Siap, sudah Pak. siap, kita mulai kuis kita ya. Oke. Waktunya 30 detik dari sekarang.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nah, sudah ada yang menjawab A dan B di sini. Oke, kita koreksi bersama-sama. Apakah jawaban kalian itu benar atau masih belum tepat? Oke, kita koreksi di sini. Ya, jawabannya adalah B. Kita lihat siapa yang menjawab yang benar dan paling cepat. Ada di posisi keberapa? Oke, Mas Tri di posisi yang pertama, Francisca posisi kedua, Zainal posisi ketiga, dan Eka di posisi keempat ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Waktunya sama 30 detik dari sekarang. Empat, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nah, ada yang menjawab C. Kita lihat apakah jawaban kalian ini sudah benar atau belum tepat. Oke, kita koreksi bersama-sama. Oke, jawabannya adalah C. Benar ya, C. Oke, kita lihat posisinya apakah berubah atau tidak. Oke, masih dipimpin oleh Mas Ri, Francisca, Jainal, dan Eka. Posisinya masih sama. Ini kecepatan dan ketepatan dalam menjawab. Oke, skornya 2000, 1900, 1967, ada 800. Oke, beri aplaus untuk kalian semuanya. Dengan kuis ini berarti kalian sudah bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya, siap ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya nih, pertemuan yang kemarin itu kalian membuat apa? Ya, membuat sebuah berita yang berbentuk tulisan. Nah, ada apa-apa saja nih langkah-langkah dalam menulis? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Eka? Mas Ri? Ada yang ingat langkah-langkah dalam menulis? Ya, ada menemukan peristiwa, ada mengumpulkan sebuah informasi, ada mencatat hal-hal yang penting, dan membuat kerangka beritanya dari segi struktur piramida terbalik ya. Ada selanjutnya menulis teras berita yang biasanya diawali dengan what dan who ya, apa dan siapa. Dan barulah bisa menulis. Dan terakhir kalian melakukan penyuntingan. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya Mas Tri ya jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Mas Tri. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian KD dan IPK. Tadi kuis sudah selesai, kita ke KD dan IPK. Apa ini KD dan IPK? KD ini adalah kompetensi dasar dan IPK ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan di pembelajaran hari ini ya. Adapun kita lihat KD-nya. KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan ya. Indikator pencapaian kompetensinya kita ambil indikator yang kedua karena pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan indikator pencapaian kompetensi yang pertama. Oke, itu menyajikan teks berita yang ditulis secara lisan. Oke, ini KD dan IPK kita saat mempelajari materi hari ini. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Oke, sekarang ada di tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Kita lihat tujuan pembelajarannya di KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, setelah kalian mendapatkan materi pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian itu mampu menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisannya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran ini. Apakah dengan kalian
mempelajari materi hari ini itu dapat mencapai tujuan kita ya. Oke, Bapak harapkan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut. Oke, adapun KKM, tahu KKM itu apa? Ya, KKM itu adalah kriteria ketuntasan ini minimal. Berapa KKM kita bahasa Indonesia? Ya, tepat sekali Siska, ada 75 ya, itu nilai minimal ya untuk ketuntasan 75. Oke, kita lihat di sini. KKM kita di KD 4.2 ya, masih sama KD-nya. Dan di bagian IPK-nya indikatornya menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan. Itu KKM-nya adalah 75 ya. Benar sekali. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan untuk sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Oke. Sebelum Bapak menayangkan sebuah video tentang menyampaikan sebuah berita secara lisan, Bapak ingin bertanya nih, boleh atau enggak? Boleh enggak Bapak bertanya? Ingin bertanya ke Bapak, silahkan. Oke, kalau enggak ada Bapak yang bertanya, kata orang, kata pepatah itu malu bertanya, sesat di jalan. Oke, nah, apakah kalian tahu bagaimana cara menyampaikan sebuah berita secara lisan? Tahu nggak? Ada yang tahu? Mas Ri, Eka? Artikulasinya harus jelas, Pak. Ya, artikulasinya harus jelas. Intonasinya. Apalagi? Ada yang tahu? Intonasinya tepat sekali. Apalagi? Berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Ada lagi yang lainnya? Yaitu tentang kalau gerak-gerak gini apa sih namanya? Gestur, Gestur, Pak. Pak. Mimik muka, Pak. Tepat Gestur dan sekali. mimik. Beri aplaus untuk kita semua. Mantap anak kelas Bapak ini ya. Sudah paham-paham, sudah pintar-pintar. Berarti itu menandakan bahwa semalam kalian sudah belajar di rumah. Nah, oke. Ingin lihat videonya? Iya, Nih, Pak. ya. Iya, Pak. Bapak akan tampilkan sebuah tayangan video. Tolong kalian perhatikan, kalian simak berdasarkan cara penyampaian berita secara lisan yang kalian sebutkan tadi. Nanti kalian tanggapi ya. Oke, kita mulai videonya. Video ini kita buka di YouTube. Bapak stop sharing dulu ya di sini ya, biar kita bisa masuk ke videonya. Oke, tunggu sebentar ya, masih loading. Oke, Bapak sharing lagi. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya di layar monitor kalian ya. Oke, Sudah, Pak. kita lihat.
Selamat sore pemirsa, beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Hendry Setiawan di Headline News Hobi Belajar. Peristiwa angin kencang yang terjadi di kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 18 November 2022. Kejadian itu mengakibatkan beberapa infrastruktur di kota Pontianak mengalami rusak berat. Adapun beberapa rumah warga yang ikut terdampak dalam kejadian angin kencang tersebut. Namun, kejadian ini tidak mengalami korban jiwa. Peristiwa ini mengakibatkan beberapa infrastruktur kota Pontianak mengalami rusak berat, salah satunya Bandara Spadio Kota Pontianak. Video ini direkam oleh salah satu warga yang saat itu melintasi Bandara Spadio Kota Pontianak. Terlihat bagian penggunaan pejalan kaki di bandara tersebut ambruk karena diterpa angin kencang tersebut. Di video ini angin masih terlihat kencang yang mengakibatkan beberapa puing-puing infrastruktur Bandara Spadio berterbangan. Adapun angin kencang tersebut membuat beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah. Oke, Bapak stopkan dulu. Mas Tri, mohon disimak ya Mas Tri ya. Mohon disimak videonya. Oke. Nah, kalau sudah fokus ke depan, kita lanjutkan lagi videonya. Beberapa pohon tumbang yang menutupi ruas jalan, tepatnya di Jalan Marta Dinata di depan SMA Negeri 2 Pontianak. Beberapa warga dengan bantuan aparat kepolisian terlihat tampak menepikan pohon tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya serta tidak menimbulkan kemacetan. Peristiwa ini pun terjadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Hendry Setiawan, pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke, sudah didengar ya tadi ya. Oke, nah ada nggak yang ingin memberikan tanggapan mengenai cuplikan video berita yang tadi tentang apa ini beritanya? Ada yang tahu? Angin Pak, angin Ya, kencang. angin kencang yang terjadi di kota mana? Pontianak Pak. Ya, di Pontianak. Nah, Bapak ingin bertanya nih, pernah nggak kalian melihat orang membawakan sebuah berita? Pernah nggak? Pernah, Kalau Pak. pernah, yang pernah lihat. Iya, pernah ya. Di mana? Di televisi, Televisi, Selain Pak. televisi ada nggak? Radio, Di Pak. YouTube. YouTube. Oke, tepat sekali ya. Bagus sekali ya. Nah, kita kembali ke video yang Bapak tayangkan tadi nih. Bagaimana pendapat kalian mengenai video tersebut? Coba kalian berikan tanggapan kalian mengenai tentang pembawaan berita secara lisan tadi yang kalian sebutkan di sebelum-sebelumnya. Bagus, Pak. Intonasinya jelas, Pak. Donasinya tepat, apalagi Bapak seperti betul-betul yang kami tengok di TV. iya, terima kasih. Bapak sepertinya betul-betul seperti yang ada di televisi. Bapak masih belajar. Ya sama kita juga di sini sama-sama belajar. Kalian belajar dari Bapak, Bapak belajar dari senior-senior Bapak. Oke, itu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke. Oke, terima kasih atas jawaban kalian, sangat memuaskan sekali bagi Bapak ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semuanya. Oke. Sangat fantastis ya di kelas 8E ini. Sangat aktif. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, video tadi ya, kita akan membentuk kelompok kembali seperti di pertemuan yang kemarin saat kalian menulis teks beritanya. Nah, oke, silahkan kalian berkelompok kembali sesuai dengan teman-teman kalian ya. Oke, sudah berkelompok ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian supaya kalian dapat mengerjakan tugas pada hari ini dengan baik. Namun sebelum Bapak memberikan LKPD tersebut,
Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai cara menyajikan berita secara lisan. Oke ya, siap ya? Oke, Bapak share screen terlebih dahulu supaya kalian bisa melihat. Oke, sudah tampil ya? Oke, selanjutnya inilah cara menyajikan teks berita secara lisan. Oke, bisa diulangi. Apa tadi cara menyajikan berita secara lisan? Ada apa saja? Masih ingat? Masih ingat? Iya, tepat sekali, ada intonasi. Ada apa lagi? Ada pelafalan, ada gestur. Nah, yang pertama ini ada artikulasi atau pelafalan. Pelafalan ketika kalian mengucapkan sebuah kalimat ya nanti ya. Apakah artikulasi yang kalian keluarkan itu jelas dan bisa mudah didengar oleh si pendengar berita nantinya. Oke, selanjutnya yang kedua ada intonasi. Intonasi di sini apa? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Intonasi itu adalah naik turunnya nada suara. Oke, selanjutnya ada penjedaan. Kenapa harus ada penjedaan? Ya, supaya supaya kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus ada penjedaan nih? Ya, tepat sekali Eka. Karena di penjedaan ini wajib digunakan. Supaya kenapa? Supaya kita membacanya tidak seperti kereta api yang kencang, zoom gitu kan. Nah, jadi harus ada jeda sedikit-sedikit ya. Jeda titik itu berapa detik sih berhentinya? Terus jeda tanda koma itu berapa detik sih berhentinya? Itu harus ada penjedaan. Jadi kalian harus bisa mensituasikan pembacaan berita seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada sikap atau gestur. Nah, sama halnya ketika kalian membawakan sebuah puisi juga ya, ada menggunakan gestur juga. Nah, di dalam berita juga kalian akan eh, menggunakan gestur, gerak tubuh, iya, gerak tubuh. Kenapa? Jadi jangan kayak seperti patung membacanya atau seperti kalian membacakan undang-undang. Nah, jangan seperti itu cara membacakan berita secara lisan. Kalau baca undang-undang itu kan teksnya dipegang nih ke depan. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi untuk menyajikan berita secara lisan itu sikapnya harus gerak, ada gesturnya supaya kalian itu tidak seperti patung, seperti itu, oke. Nah, selanjutnya kalian harus memahami isi teks berita yang akan kalian sampaikan nantinya. Kalau kalian tidak paham dengan teks yang kalian sampaikan, itu akan bermasalah ketika kalian menyampaikan nantinya. Jadi takutnya kalian itu kebanyakan lupa, apa ya tadi ya? Sampai di mana ya? Nah, seperti itu. Atau enggak kalian nanti banyak nya. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian tidak memahami isi teks berita. Oke, paham ya sampai di sini? Paham. Oke, mantap sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Nah, memperhatikan volume suara. Kenapa harus memperhatikan volume suara? Ada yang tahu? Rudi, ada yang tahu Rudi? Mengapa kita harus memperhatikan volume suara, Rudi? Iya. Supaya jelas terdengar, Pak. Ya, bagus sekali Rudi. Supaya jelas terdengar, kita harus melihat situasi sekeliling kita. Apakah kita berada di ruang yang terbuka atau di ruang yang tertutup. Kalau di ruang terbuka, pastikan suara yang kalian keluarkan itu jelas terdengar. Jadi jangan kecil suaranya. Nanti apa berita yang kalian sampaikan itu tidak tersampaikan oleh si pendengar. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, itulah eh, cara menyajikan teks berita secara lisan yang perlu kalian perhatikan. Ada 6 cara. Oke, sebelumnya kan kalian sudah Bapak tugaskan nih membuat sebuah video dari hasil tulisan berita yang kalian sajikan kemarin ya, seperti itu. Oke, sudah dibuat ya videonya ya. Sudah melakukan observasi ya, sudah melakukan eh, unsur-unsur berita ya, sudah ya. Iya, bagus sekali. Sudah semua kelompok sudah ya. Oke, berarti kan tahap ini kalian adalah membuat dan mengupload video kalian di aplikasi jejaring media sosial. Oke.
Nah, adapun batas waktu pengerjaan ini, batas mengeditnya itu sekitar batas mengedit itu sekitar 20 menit. Terserah editnya mau menggunakan aplikasi apapun Bapak bebaskan ya. Supaya kalian itu lebih berinovasi lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian ya. Baik di Android maupun di Apple. Nah, batas mengedit tadi 20 menit bisa menggunakan aplikasi kalau bahasa Indonesia itu tulisannya capcut ya capcut ya, CapCut. Nah, atau kalian bisa menggunakan KineMaster. Nah, atau kalian juga bisa menggunakan video editor lainnya sebagai kalian itu bisa mengedit video tersebut. Oke, kalau batas penguploadannya ada yang tahu ada berapa? Ada berapa menit yang Bapak perlukan? Nah, batas penguploadannya itu sekitar 10 menit. Uploadnya di mana? Di aplikasi TikTok. Nah, seperti itu. Selanjutnya, waktu tersisa ini sekitar 35 menit. Nah, di 35 menit inilah kalian akan mempresentasikan hasil dari pengeditan video kalian dan penguploadan video kalian di aplikasi TikTok. Nanti akan Bapak bantu tayangkan ya. Nah, seperti itu. Itu sekitar 35 menit supaya semua kelompok bisa tampil nantinya. Oke, kita di sini ada 5 kelompok. Oke, paham ya? Nah, itu tadi batas-batas pengerjaannya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin menggunakan aplikasi, bisa kalian menggunakan aplikasi yaitu aplikasi CapCut tadi atau CapCut ya. Di sini kalian bisa lihat nih tampilannya. Bapak yakin kalian itu pasti sudah sangat mahir dari Bapak karena Bapak lihat kalian tuh sering main TikTok gitu. Makanya Bapak ingin mengaplikasikan aplikasi ini ke pembelajaran supaya kalian bisa memanfaatkan media aplikasi ini untuk proses pembelajaran. Ya, jadi bukan hanya hiburan saja dia di TikTok ini, bisa juga tentang pendidikan ya. Oke. Dan ini tampilan aplikasi CapCut yang bisa kalian edit, bisa kalian potong, bisa kalian tambahkan suaranya. Oke. Dan untuk menguploadnya kalian beri tanda hashtag hobi belajar 5 di akun TikToknya. Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang tanyakan? Jika tidak, silahkan kalian mengedit dan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Nanti Bapak akan melakukan observasi penilaian sikap kalian jujur nggak nih ngerjakannya itu kalau kalian yang ngerjakan sendiri tanpa bantuan kelompok lain ya. Bagaimana tanggung jawab kalian menyelesaikan dari batas-batas waktu yang sudah kita sepakati tadi. Nah, itu akan Bapak nilai. Oke, jadi bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Paham ya? Oke, silakan kalian diskusikan. Dan ini Bapak berikan sebuah LKPD ya. Ini kelompok 1 silakan ambil, kelompok 2 silakan ambil, kelompok 3 silakan ambil, kelompok 4 silakan ambil, kelompok 5 dan silakan ambil. Nah, cermati dulu LKPD-nya sudah? Ya, bagus sekali. Ada yang tanyakan? Silakan ditanyakan jika belum paham mengenai LKPD tersebut. Oke, Bapak stop sharing dulu. Oke, Bapak akan tampilkan nih supaya kalian paham juga mengenai pekerjaan kalian kali ini, oke? Nah, perhatikan di depan ya anak-anak. Kita perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan. Nah, sudah tampil? Sudah ya. Nah, di sini LKPD dari Bapak upload di blog Bapak ya. Di blogger Bapak. Ini Bapak buatnya tahun 2012 waktu Bapak kuliah dulu nih. Udah tua ini blognya. Oke. LKPD pertemuan kedua menyajikan teks berita secara lisan, ada tugas dan langkah keterampilan pertemuan kedua, ada nama kelompok kalian dan nama-nama anggota kalian, kelasnya jangan lupa nih biasanya sering lupa menulis kelas ini walaupun udah disiapkan sering lupa ya. Oke, kalian perhatikan di sini ya, ada instruksi pengerjaannya ya. Dan nih, kerjakanlah soal berikut ini. Sajikanlah sebuah berita yang sudah kalian tulis sebelumnya dengan menyampaikan secara dalam bentuk video. Oke, adapun poin-poinnya itu ada edit video yang kalian
aplikasikan melalui editor video, ada CapCut, KineMaster dan lainnya. Silakan kalian pilih salah satu di antara editor video tersebut. Oke, setelah kalian mengedit, kalian mengupload ya, mengupload dengan hashtag akun TikTok Hobi Belajar @hobibelajar5. Oke, jelas? Jelas. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Oke, mantap, paham. Oke, adapun penilaian nanti ya, Bapak lihat itu penilaian dari aspek lisan dalam menyampaikan berita, ada pelafalan, intonasi, mimik, dan kinesik nantinya. Ya, kita lihat nanti penampilan kelompok kalian. Oke, skornya baru Bapak umumkan di akhir pembelajaran. Paham? Oke, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, silakan kalian edit videonya. Oke, sudah selesai mengeditnya. Jika sudah selesai, kalian mengupload ya. Ya, ini diupload nantinya. Jadi bagaimana kamu komen aja di situ buat bagian postingan, nanti kamu komen tugas bahasa Indonesia, teks berita menyajikan secara lisan. Terus klik hashtag itu, sebut, kan ada sebut di situ tuh ya. Kalian klik sebut, nanti tuliskan akun Hobi Belajar 5 ya. Hobi Belajar 5 ya, seperti itu, paham ya? Oke. Oke, sekarang udah selesai semuanya ya? Sudah? Oke, kalau sudah kita tampilkan ya. Kita tampilkan kelompok berapa yang ingin tampil nih? Ya, silakan kelompok 2 yang ingin tampilkan ya. Ini adalah penampilan kelompok 2. Oke, Bapak bantu sharing ya. Oke, ini aplikasi TikTok. Oke. Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Hendri Setiawan di Headline News Hobi Belajar. Dalam memperingati Hari Guru PGRI ke-77, SMP Negeri 12 Pontianak menyelenggarakan upacara bendera pada tanggal 24 November 2022 pada hari Kamis. Upacara itu dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan SMP Negeri 12 Pontianak. Adapun yang menjadi petugas upacara itu adalah para guru-guru dan kepala sekolah yang menjadi pembina pada upacara itu. Kegiatan tersebut sontak membuat para siswa sangat kagum karena melihat guru-gurunya langsung menjadi petugas upacara bendera pada hari itu. Pada hari sebelumnya, ada beberapa masukan dari guru untuk mengambil andil menjadi petugas upacara, supaya anak didiknya bisa termotivasi untuk menjadi petugas upacara. Upacara tersebut pun berjalan dengan lancar karena siswa sangat tertib dan fokus melihat guru-gurunya menjadi petugas upacara. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Pontianak, seorang guru yang sejatinya itu yang berhak mengajar karena ia belajar. Jadi yang belajar itu bukan hanya kalian, ungkap Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Pontianak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan setelah upacara tersebut, para siswa memberikan persembahan kepada guru SMP Negeri 12 Pontianak berupa vokal grup, pembacaan puisi, dan tarian jepin. Para siswa pun memberikan ucapan terima kasih kepada guru yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan bagi mereka selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Hendri Setiawan, pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke, itulah tadi penampilan di kelompok 2. Beri aplausnya terlebih dahulu. Oke, mantap ya. Nah, bagaimana tuh penampilan dari penyajian kelompok 2 tadi? Ada yang ingin tanyakan? Atau kalian bisa memberikan tanggapan nih? Yuk, silakan berikan tanggapan kepada kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan.
Ya, bagus sekali ya tanggapannya ya. Tadi eh, intonasinya sudah sangat jelas ya. Terus gestur geraknya sudah ada katanya. Oke, mantap. Terima kasih kelompok 3, beri aplaus juga untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya tampil. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 tampil, kelompok 3 tampil, ya kelompok 4 tampil dan kelompok 5 tampil. Oke, sudah. Oke, inilah pembelajaran kita hari ini ya. Dari yang kalian sajikan tadi kelima kelompoknya sudah Bapak rangkum penilaiannya. Untuk kelompok 1 mendapatkan hasil secara keseluruhan ya dari aspek lisan tadi itu kalian sudah mendapatkan poin 92. Oke, tepuk tangan. Mantap sekali. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 juga sama mendapatkan poin 92. Bagus ya. Kelompok ketiga mendapatkan poin 88. Ya, bagus sekali kelompok 3 juga ya. Dan kelompok 4 mendapatkan poin 86. Ya, tepuk tangan juga nggak apa-apa ya. Jangan patah semangat ya. Tetap semangat. Yang penting kalian sudah bisa mencapai batas KKM ya. Kelompok 5 itu mendapatkan sama dengan nilai kelompok 4, 86. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini dengan Bapak minta Epi untuk memberikan simpulan. Ya, silakan Epi berikan simpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, Baik Pak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini dalam menyajikan berita secara lisan, kita harus memperhatikan intonasi, gerak tubuh, dan sebagainya Pak. oke, terima kasih Epi. Tepuk tangan buat Epi. Ya, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan ketuntasan kalian yang sudah kalian dapatkan tadi, berarti tujuan pembelajaran kita telah tercapai, ya. Oke. Nah, tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan untuk pembelajaran ke depannya kita akan memasuki bab baru yaitu bab kedua tentang teks eksposisi. Oke. Nah, jadi pelajari tentang materi tersebut, tentang mengidentifikasi teks eksposisi dan menyimpulkan teks eksposisi nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Oke. Nah, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Silakan Arijal. Baik Pak, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke, terima kasih Arijal. Oke, sampai jumpa kembali anak-anak. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Oke, luar biasa ya Pak Henry ya, aplikasinya juga luar biasa. Tadi awalnya sempat gagal paham loh, kok ada media lagi ya. Ternyata itu nanti yang bicara anaknya ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, luar biasa. Ada masukan? Dari Bapak Ibu ada masukan tidak? Sudah mantap Bu, Pak Henry punya. Iya. Dari Pak Henry-nya Pak, bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah, Bu. Agak sedikit lega. Iya, karena udah siap ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti waktu di aksinya kita lihat anak-anaknya aktif atau tidak. Hari ini kalau kita lihat secara keseluruhan, saya yakin anak-anak Bapak Ibu pasti akan betah di dalam kelas.